Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-44 mencatat, "Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan." Melalui ayat di atas, Roh Kudus kembali menjelaskan kepada saya mengapa ada banyak orang percaya dan pemimpin yang terus alami kesulitan untuk meleburkan diri dalam kegerakan reformasi gereja yang sedang Tuhan kerjakan ini. Yang pertama, ada banyak jemaat atau pemimpin yang menjalani perjalanan rohani mereka dengan masih membawa frekuensi rohani yang berbeda. Sudah sekian waktu lamanya, gereja Tuhan seperti terus dibaptis dengan berbagai pengajaran, khotbah-khotbah, dan bahkan pewahyuan roh yang mengarah kepada kehidupan yang sukses, kaya, dan berhasil. Belum lagi spirit yang mendasari semua khotbah dan pengajaran tersebut adalah spirit keakuan dan individualisme yang sangat bertolak belakang dengan manifestasi Roh Kristus yang akan membawa gereja Tuhan jadi selalu hidup secara selfless, berkemenangan dalam segala hal, dan terus menyatakan keilahiannya. Matius 16 ayat 24, Filipi 2 ayat 5-11, 2 Petrus 1 ayat yang keempat. Inilah salah satu alasan utama mengapa masih hanya segelintir jemaat atau pemimpin yang segera meresponi message-message yang sedang Roh sampaikan kepada gerejanya. Masih ada banyak jemaat atau pemimpin yang membawa frekuensi rohani yang berbeda. Saat pesan reformasi tersebut diperdengarkan, tidak ada bayi yang melonjak dalam batin mereka. Tidak ada peneguhan atau kesaksian roh yang mereka alami. Semua terasa hanya seperti lewat di atas kepala mereka. Tanpa mereka sadari, mereka sedang membawa tanah hati pinggir jalan, sementara mereka mendengar message tentang kerajaan sorga diperdengarkan. Matius 13 ayat 19. Seluruh benih kerajaan yang sudah tertabur saat mereka mendengar message kerajaan disampaikan telah dicuri oleh iblis. Yang kedua, dibutuhkan kecenderungan hati yang memang tertuju kepada kebenaran untuk mengalami terobosan dan kemerdekaan dari cetakan dunia yang sudah terlanjur ada dalam diri kita. Yesus menubuatkan dalam Yohanes 8 ayat yang ke-32, "Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Mintalah kepada Bapa untuk Dia berkemurahan, memberikan kepadamu hati yang tertuju kepada kebenaran, hati yang haus dan lapar akan kebenaran, sehingga melalui pekerjaan firman dan rohnya, engkau akan alami bagaimana Dia membukakan mata hatimu untuk mengenali segala bentuk tipu daya musuh dan pola dunia yang masih melekat dalam hidupmu, sehingga engkau akan bertindak untuk mengambil keputusan, merombak kehidupanmu, menyelaraskannya dengan kebenaran yang dari Tuhan. Saya percaya dalam kedaulatan dan kebaikan hatinya, Dia akan mempertemukan dirimu yang terus mencari-cari kebenarannya dengan para pembawa kebenaran yang memang Dia tetapkan untuk mereformasi gerejanya. Dibutuhkan ketekunan untuk merombak pola dunia yang masih ada di dalam hidup kita, dan pada saat yang sama membangun pola ilahi sehingga kehidupan sehari-hari kita jadi akurat dan memperkenan hati Tuhan. Itu sebabnya adalah penting untuk kita terus menggosokkan firman yang sudah Tuhan nyatakan melalui rohnya ke dalam hidup kita, sampai hati atau batin kita berkobar-kobar. Lukas 24 ayat 32 dan Ibrani 4 ayat 12. Terjadinya kobaran dalam batin kita menandakan mulai adanya dinamika atau pekerjaan dan kesaksian roh dalam batin kita. Kehidupan kita mulai membawa frekuensi rohani yang sama dengan suara roh yang sedang Dia perdengarkan di tengah gerejanya. Wahyu 2 dan Wahyu 3. Amin.